Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di Impact Kids bersama Kakak Merlin. Hari ini sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, kita mau terlebih dahulu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi terang atau pedoman sepanjang hari ini. Yuk, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini sebelum kami melakukan kegiatan kami mau terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama masih belajar dari kitab Mazmur. Nah, namun sebelumnya Kak Merlin mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kak Merlin mau tanya dulu, kira-kira siapa di antara adik-adik yang pernah dipuji? Ayo, siapa yang pernah dipuji? Boleh angkat tangannya? Pertanyaan yang kedua, kira-kira kalian dipuji itu siapa yang memuji kalian? Nah, terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah mengapa adik-adik dipuji? Nah, kira-kira mengapa ya? Kok aku dipuji? Kita mau tahu dulu nih sedikit tentang apa yang dimaksud dengan dipuji. Apa sih arti kata dari memuji itu? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata puji itu merupakan kata benda, artinya rasa pengakuan atau penghargaan yang tulus atas kebaikan atau keunggulan sesuatu. Kedua adalah pujian. Tadi kan kata puji, kemudian yang kedua adalah pujian. Pujian itu artinya apa? Pujian itu artinya pernyataan dari seseorang terhadap sesuatu. Nah, pernyataan atau sesuatu ungkapan yang diberikan seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, wah kamu cantik sekali. Nah, itu pujian kepada kita dari seseorang ya, karena kecantikan. Atau wah kamu hebat banget, wah kamu juara, wah kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, itu namanya pujian. Kemudian yang ketiga, memuji. Memuji itu adalah kata kerja, artinya memberikan pujian atau mengagumi atau menghargai sesuatu yang baik, indah, dan sebagainya. Nah, itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang memuji. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 2. Yuk, kita baca Alkitab kita sama-sama. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 2. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ulang sekali lagi ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, Kak Merlin mau ngajak adik-adik untuk melihat pembacaan kita di versi yang lain. Nah, kalau tadi kita sudah baca di terjemahan baru, Kak Merlin mau ajak adik-adik untuk melihat di firman Allah yang hidup, terjemahan yang baru, terjemahan yang lain ya. Kita baca sama-sama yuk. Pujilah Dia atas kemuliaannya yang maha besar, kemuliaan namanya. Datanglah ke hadiratnya dengan berpakaian kesucian. Pujilah Dia. Dia di sini artinya siapa? Tuhan ya. Pujilah Tuhan atas kemuliaan Tuhan yang maha besar, kemuliaan nama Tuhan. Nah, datanglah ke hadirat Tuhan dengan berpakaian kesucian. Tema kita hari ini adalah All Glory to God. All Glory to God. Nah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya, Kak Merlin mau tanya adik-adik lagi nih. Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Mengapa
adik-adik ya, mengapa Kak Merlin dan adik-adik harus memuji Tuhan? Boleh tuliskan komennya di kolom komentar ya. Kira-kira mengapa ya kita harus memuji Tuhan? Alasan kita harus memuji Tuhan karena Tuhan itu adalah Allah dan mulia, karena Tuhan itu adalah pencipta kita, karena Tuhan itu maha kuasa, karena Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita, dan masih banyak lagi alasan kita untuk memuji Tuhan. Tetapi di pembacaan kita hari ini di Mazmur 29 ayat 2 ini dikatakan ada 2 alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan itu mulia, ya. Kita memuji Tuhan karena kemuliaannya, dan juga karena Tuhan itu maha besar, ya. Kita dikatakan berilah pujian, pujilah Dia atas kemuliaannya yang maha besar. Yang kedua, bagaimana sikap adik-adik dan Kak Merlin saat memuji Tuhan? Kira-kira bagaimana ya sikap kita harus memuji Tuhan? Nah, pembacaan kita hari ini ada satu sikap yang disebutkan oleh Raja Daud kepada kita, bagaimana sikap kita seharusnya memuji Tuhan. Di sini dikatakan, kalau di terjemahan baru dikatakan berhiaskan kekudusan. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan berpakaian kesucian. Wow, seperti apa ya itu ya? Mazmur pasal 29 ini ditulis oleh Raja Daud ya. Nih adik-adik boleh lihat di paling atas nih dikatakan Mazmur Daud. Artinya Mazmur ini adalah tulisan dari Raja Daud. Raja Daud berpesan kepada kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan tidak dengan sembarangan. Daud memberikan kita contoh bahwa Allah yang kita sembah atau Allah yang kita puji bukanlah Allah yang sembarangan. Tadi kita sudah menyebutkan satu persatu ya, kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya, ternyata Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah itu adalah bukan Allah yang sembarangan. Oleh sebab itu Raja Daud mengingatkan kita juga harus datang kepada Tuhan tidak dengan sikap yang sembarangan. Ya, karena Allah yang kita puji itu bukan Allah yang sembarangan. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh datang memuji Tuhan dengan sikap yang sembarangan, melainkan datang dengan sikap yang kudus dan suci. Pertanyaan datang lagi. Sikap kudus dan suci itu bagaimana? Nah, contoh kecilnya nih buat kita semua. Adik-adik ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, apakah ketika kita berdoa kita benar-benar hati dan pikiran kita itu benar-benar tertuju sama Tuhan? Nah, itu contohnya. Contoh yang kedua yaitu ketika kebaktian. Nah, karena kebaktiannya masih di rumah, nah mungkin kita bilang, masih di rumah, udahlah nggak usah pakai baju yang bagus, udahlah pakai baju tidur aja, nggak usah mandi. Nah, tetapi bagaimana sikap kudus dan suci kita datang kepada Tuhan? Tentunya kita juga mau datang dengan baik dan sopan kepada Tuhan. Mungkin pakaian kita seperti ketika kita mau kebaktian ke gereja, terus tentunya mandi ya. Ketika kebaktian, ketika lagi mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta, kita tidur-tiduran. Nah, tentu tidak ya adik-adik. Pastinya dengan sikap yang baik, duduk dengan baik dan juga mendengarkan dengan baik. Nah, itu contoh kecil ya, bagaimana kita sebagai anak-anak yang mungkin masih kecil, belum tahu gimana caranya sih sikap kudus dan suci itu datang kepada Tuhan. Ya, contoh kecilnya dengan itu tadi, berdoa dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika mendengarkan firman Tuhan tidak dengan sikap yang sembarangan ya, tetapi misalnya kita duduk dengan baik, duduk di samping papa atau mama untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk datang kepada Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kita, karena Tuhan itu mulia dan maha besar. All glory to God. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing kami, berikan kami hikmat walaupun kami masih kecil. Adik-adik yang di rumah yang menyaksikan mungkin masih kecil, Tuhan yang akan tolong. Tuhan juga yang memakai papa dan mama untuk boleh mengingatkan kami bagaimana kami boleh datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Impact Kids kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah!